Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia karena Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak untuk diagungkan tinggi. Layaklah segala bangsa sujud menyembah kepada Dia. Besar Dia, agung Dia, ajaib segala jalan-jalannya dan karyanya di dalam hidup kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Amin Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin, haleluya. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala
haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin, 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 amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, segala lutut bertelur dan setiap lidah mengaku Yesus, Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau kekasih jiwa kami Yesus, Engkau juru selamat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Layaklah Engkau dipuji dan disembah, layaklah Engkau diagungkan tinggi Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Glory Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, glory. Terima kasih. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bekerjalah lebih lagi di dalam setiap hati. Kami menjamah kami Tuhan. Membebaskan kami Yesus. Roh-Mu bekerja. Mengubah dan membentuk kami. Membaharui kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Ampuni dan layakkan kami. Terimalah persembahan pujian kami ini Tuhan. Sebagai korban kami di hadapan-Mu Bapa. Makasih Bapa. Urapi kami hamba-hamba-Mu. Dan berkaryalah lebih lagi Yesus. Kami mau memuji Engkau. Ampuni dan sempurnakan dosa sembahyang kami ini. Kami alaskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita. Allah yang besar. Mari datang ke hadirat-Nya. Naikkan pujian syukur kita kepada Dia. Karena Dia Allah yang sangat besar. Dia luar biasa. Ajaib gagah perbuatannya. Haleluya. 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 Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya.
Raja Maha Besar. Amin, amin. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. 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 Dia Raja Maha Besar. Kasih dan kuasa-Nya membuat kita kagum. Luar biasa Yesus di dalam hidup kita semua. Haleluya. 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 Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan karya-Mu, akan kasih-Mu, akan kuasa-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat
terpesona Tuhan Yesus. Perbuatan-Mu membuat kami terpesona Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu begitu nyata di dalam hidup kami. Dan kami mau tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Firman-Mu membimbing dan menuntun kami. Firman-Mu memperbaiki setiap kelakuan kami Tuhan. Dan membawa kami kembali berjalan dalam kebenaran-Mu Bapa. Terpuji bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sungguh kami terpesona Tuhan akan karya-Mu. Sungguh kami terpesona akan perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan terima kasih Yesus, siap kami terima kebenaran firman-Mu. Ampuni dan sempurna doa sembahyang kami ini. Urapan Allah ada atas kami semua, Roh Kudus yang berbicara dan memberikan hikmat dan wahyu untuk kami mengenal dan mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Baik, pagi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan judul makanan rohani. Kita akan belajar dari dua orang saudara, kakak beradik. Tetapi mereka punya sikap dan tindakan yang berbeda dalam menyambut kehadiran Yesus. Haleluya. Dan itu menentukan respon mereka di kemudian hari saat menghadapi masalah. Baik, kita lihat di dalam Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10. Ayat 38 sampai 42, Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Judulnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi di ayat ini dikatakan yang menerima di kampung itu, kampung Betania, yang menerima adalah Marta. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Yang menerima Marta, dia punya saudara yang bernama Maria. Jadi kalau dari ayat itu yang berinisiatif menerima adalah Marta. Tetapi kita melihat diperkenalkanlah di ayat yang ke-39, perempuan yang menerima itu punya saudari yang bernama Maria. Selanjutnya dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perhatikan, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Sedang perhatikan, Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang penting perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Haleluya, puji Tuhan. Kita melihat kakak beradik ini kurang satu.
Ini cewek-cewek, ada satu lagi namanya Lazarus. Tapi di sini tidak disebutkan, belum disebutkan. Yang jelas ketika Yesus dalam perjalanan, dan Yesus suka, kalau saudara baca, Yesus menyukai keluarga ini. Saudara, Yesus suka tinggal di Betania. Ada ayat lain katakan, saudara, sesudah Yesus ada di Bait Allah, ketika menjelang malam, Yesus keluar tinggalkan Yerusalem. Yesus pergi ke Betania. Nah saudara, kita melihat, kita mau belajar dari dua orang bersaudara ini. Maria dan Marta. Yang membuka rumahnya, yang berinisiatif menerima Marta. Tetapi di ayat 39 diperkenalkan Marta ini punya saudara. Dan ayat selanjutnya saudara itu namanya Maria. Kita melihat ayat ini Lukas menyampaikan bagaimana sikap tindakan Maria terhadap kehadiran Yesus. Kalau saudara baca, Marta begitu sibuk sekali melayani. Kemungkinan karena dia yang berinisiatif, jadi dia yang merasa harus bertanggung jawab. Saudara, dia yang harus menyiapkan apa-apa yang Yesus perlukan dan murid-muridnya perlukan. Bagus, bagus. Tetapi saudara, Maria tidak menyadari ada sesuatu yang sangat Yesus sukai. Lebih dari kesibukan Marta. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 39 bagian B mencatat Maria duduk dekat kaki Tuhan. Bukan tidur. Duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan, terus menerus mendengarkan perkataan Yesus. Saudara, Maria tidak menyia-nyiakan kesempatan bertemu dengan Yesus. Kesempatan ini digunakan Maria sebaik-baiknya. Bahkan Maria dipuji, kalau saudara lihat di ayat-ayat terakhir perikop ini, dikatakan Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, sekarang mari coba saya mau ajak kita lihat di ayat yang ke-40 dikatakan sedang Marta sibuk sekali melayani. Saudara, di terjemahan lain dikatakan Marta was distracted by all preparation. Saudara, Marta bukan cuma disibukkan. Nah ini, mari kita perhatikan. Di sini dikatakan Marta dikacaukan dengan semua hal yang lain. Dengan persiapan-persiapannya. Saudara, Marta nggak bisa fokus kepada yang terpenting. Saudara, Marta disibukkan dengan persiapan-persiapan untuk melayani Yesus. Tetapi saudara, Maria, mungkin kita beranggapan Maria ini malas. Tidak. Kalau Maria malas pasti ditegur oleh Yesus. Tetapi ayat ini, ayat di perikop ini menjelaskan. Bahkan Marta yang ditegur. Saudara, di ayat yang ke-41, sesudah 40 Marta mengadu. Marta mengadukan saudaranya, saudarinya Maria yang begitu menikmati
perkataan-perkataan Yesus, pengajaran Yesus, firman Allah. Saudara, tadi saya kasih judul makanan rohani. Saudara, ada banyak kita terlalu sibuk sampai kita lupa memberi makan roh kita. Saudara, kalau manusia jasmani kita perlu dikasih makan, saudara, lebih lagi manusia rohani kita. Saudara, Marta ditegur. Mengadukan Maria bukan dipuji tapi tambah ditegur. Ayat 41. Tuhan menjawabnya. Menjawab Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Orang yang khawatir, dia membuat kesusahan bagi dirinya sendiri. Saudara, orang yang khawatir, dia tidak tenang. Dan saudara, ayat 42 justru Yesus membela Maria. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, mari di hari-hari terakhir ini, saudara, di keadaan kondisi yang banyak kabar-kabar yang membuat kita tidak tenang, membuat kita gelisah. Saudara, mari kasih makan rohani kita. Mari kita tingkatkan. Suka duduk di kaki Tuhan, menikmati firman Tuhan. Mari kita kasih makan rohani kita. Manusia rohani kita perlu makan. Saudara, tambahkan waktu, mari. Saya tidak katakan saudara saja, mari kita semua, termasuk saya, kita perlu lebih banyak. Saudara, meluangkan waktu. Meluangkan waktu di kaki Tuhan. Saudara, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, Maria tahu memilih yang terbaik. Saudara, mari kita lihat ya. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Makan makanan rohani, firman Tuhan. Mazmur 1. Mazmur 1. Ayat 1 mulai. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 dia digambarkan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita tingkatkan makan makanan yang sehat, firman Tuhan. Saudara, banyak yang kita konsumsi yang gak sehat, yang kita dengar, berita-berita yang kita dengar. Saudaraku,
banyak berita-berita yang bukan menyehatkan roh kita, yang kita lihat. Tetapi saudara, firman Tuhan, pemazmur Yosua diingatkan oleh Tuhan. Perkatakan, renungkan, jangan lupa. Saudara, di sini dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari saudara, ada banyak ayat ya. Saudaraku, di dalam Mazmur 119, Mazmur 119 ayat yang ke-20. 119 ayat yang ke-20. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Jadi ada kerinduan. Ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi saudara, mari sekali lagi, mari ini perlu. Kita perlu membenahi diri kita. Supaya kita juga adil memberi makan manusia rohani kita. Makanan rohani. Itu makanan yang sehat, firman Tuhan bagi roh kita. Supaya kita kuat. Saudara, di hari-hari terakhir ini. Baik, sekarang mari kita lihat. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes 11, maaf. Mari kita melihat, saudara, Yohanes pasal 11. Mari kita bandingkan ayat 20 sampai 22 dulu. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Sampai di situ. Terus sekarang kita lihat, bandingkan dengan ayat 32. Ayat 32. Atau mulai ayat 31. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Saudara, apa yang berbeda? Perkataan Marta sama perkataan Maria sama. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Sama saudara, sama perkataannya.
Tetapi saudara, saya melihat ada perbedaan. Saudara, di ayat 20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Jadi Marta menemui Yesus. Tetapi lihat di ayat yang ke-32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, apa selanjutnya? Tersungkurlah ia di depan kakinya. Maria ketika dikasih kabar Yesus datang, Maria dulunya di rumah. Maria segera bangkit dan dia pergi ke tempat Yesus ada. Ketika Maria sampai di tempat Yesus, Maria melihat Yesus. Saudara, Alkitab catat, tersungkurlah ia di depan kakinya. Tersungkurlah Maria di depan kaki Yesus. Di mana berapa waktu yang lalu di depan kaki Yesuslah dia sedang mendengarkan pengajaran Yesus. Di depan kaki yang sama Maria tersungkur. Kalau berapa waktu yang lalu Maria mendengar pengajaran Yesus, firman iman. Tetapi saat ini Maria ada di depan kaki Yesus, tersungkur, menyembah, dan menyampaikan permohonan, pernyataan. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan lihat respon Yesus. Saudara, Yesus merespon. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu. Hati Yesus tersentuh. Firman Tuhan katakan di Amsal, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Saudara, Maria begitu mengasihi Yesus. Ketika Yesus melihat Maria menangis, hati Yesus sangat terharu. Dan coba saudara, bukan cuma terharu saja. Yesus bertanya, di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Ayat 35. Maka menangislah Yesus. Yesus menangis, saudara. Bukan cuma menangis. Kalau saudara baca selanjutnya di ayat 39, kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh.
Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, Marta ketika Yesus mau menolong, Marta justru menghalangi. Tuhan, jangan, sudah berbau, sudah 4 hari. Tetapi saudara, Maria tidak merespon apa-apa. Saudara, ini penting bagi kita. Maria percaya, saudara. Maria percaya. Saudara, mari kita tingkatkan makan rohani kita. Mari kita perbanyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab ini makanan yang sehat untuk rohani kita. Terlebih di akhir zaman ini, di waktu-waktu yang semakin sulit. Saudara, roh kita akan dikuatkan. Nah, coba kita lihat pasal 12. Saya akan akhiri di sini. Saudara, di pasal 12 Injil Yohanes kita akan melihat. Haleluya, puji Tuhan. Pasal 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, ucapan syukur. Dan Marta melayani lagi. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Yang pertama tidak dijelaskan Lazarus ada di mana ketika Marta menjamu Yesus dan murid-muridnya, tidak ditulis. Tetapi sekarang di sini sesudah dibangkitkan, nama Lazarus muncul. Haleluya. Dan coba, ini perjamuan dibuat sebagai rasa syukur keluarga ini. Karena mujizat yang luar biasa terjadi. Karena pertolongan Tuhan terjadi. Nah saudara, di ayat 3 coba mari kita perhatikan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus membela yang kedua kali, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara lihat pengaruhnya. Maria begitu mengasihi Yesus. Saudara, diam-diam Maria menabung untuk membeli minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ketika ucapan syukur, ibadah ucapan syukur diadakan untuk berterima kasih kepada Yesus. Kesempatan itu, perhatikan. Yang diminyaki kaki Yesus lagi. Pertama dia dengar firman Tuhan di kaki Yesus. Ketika masalah datang, saudaranya mati. Sesudah dia melihat Yesus, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Saudara, di saat ini dikatakan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya.
lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya. Saudara, Maria sangat mengasihi Yesus. Dia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, mari kita tingkatkan makanan rohani kita. Makanan untuk rohani kita, untuk jiwa kita. Saudara, kita butuh itu di hari-hari terakhir ini. Haleluya, supaya kita makin kuat, supaya kita makin teguh. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, kita belajar dari Maria. Maria memilih yang terbaik. Maria 3 kali berurusan dengan kaki Yesus. Dia ada di dekat kaki Yesus mendengarkan firman Tuhan. Dia tersungkur di depan kaki Yesus, mengadukan pergumulannya. Dan Yesus tersentuh. Yesus ikut menangis. Yang ketiga, ucapan syukurnya. Dia tuang minyak narwastu murni di kaki Yesus. Dan dia seka dengan rambutnya. Dia berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu.
Haleluya. Yesus, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Mari Roh Kudus, haleluya. Haleluya, kami perlu firman-Mu. Haleluya, isilah bejana hati kami. Isilah dengan firman-Mu ya Tuhan. Meteraikanlah kebenaran-kebenaran-Mu untuk menjadi makanan bagi roh kami Tuhan. Supaya bukan hanya fisik kami yang kuat Tuhan, tetapi roh kami juga sehat dan kuat Tuhan. Roh kami dipenuhi oleh kebenaran-Mu. Kebenaran yang memerdekakan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Tuhan, mari ampuni kami kalau seringkali kami sangat minim untuk makan makanan rohani. Haleluya, mungkin kami terlalu sibuk seperti Marta ya Tuhan. Haleluya, kami khawatir dengan banyak hal. Kami dikacaukan dengan hal-hal duniawi Tuhan. Tuhan ampuni kami, ajari kami. Ajari kami untuk masuk ruang rahasia di mana kami bersekutu dengan Engkau. Di mana kami duduk seperti Maria duduk di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu, menikmati kebenaran-kebenaran-Mu. Mari Tuhan ampuni kami, ampuni kami. Tolong kami Tuhan, supaya hari-hari terakhir ini kami bawa diri kami lebih dekat dengan Engkau. Lebih menyukai duduk diam di kaki-Mu. Membuka hati, membuka telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Sehingga roh kami diteguhkan, roh kami mendapat asupan makanan yang sehat. Kebenaran firman-Mu. Tuhan terima kasih. Makasih Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan jagai kami semua, naungi bungkus kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari hal-hal tidak berkenan. Hindarkan kami dari hal-hal yang Engkau tidak kehendaki. Biarlah Tuhan hidup kami memuliakan Engkau. Sehat kuatkan kami semua Tuhan. Haleluya, jagai setiap umat-Mu dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, sampai kepada orang-orang lanjut usia. Tuhan ada di dalam perlindungan kuasa-Mu. Firman-Mu berkata Engkau mengenal siapa milik-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah proteksi-Mu, perlindungan-Mu menjadi bagian kami semua. Tuhan terima kasih. Kau juga berkati iman percaya umat-Mu, rumah tangga umat-Mu, supaya rukun damai, bahagia. Tuhan Yesus, Kau juga berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Biarlah Tuhan berkat-berkat-Mu masih bisa dinikmati oleh umat-Mu di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Dan Tuhan, mereka melihat campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Makasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan. Berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Selamatkan bangsa kami, ampuni bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Berkati pemerintah negara kami, berikan anugerah-Mu atas bangsa kami Tuhan. Haleluya, kami tahu tanpa anugerah-Mu, tanpa pertolongan-Mu, sia-sia usaha pemerintah Tuhan. Karena itu Tuhan tolong, biarlah tangan kemurahan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami alami pemulihan dari pandemi COVID-19 Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu, Kau juga tolong Tuhan. Haleluya, haleluya. Para medis Tuhan tolong. Para dokter, perawat, para relawan yang terus berjuang. Kami mohon penyertaan perlindungan Tuhan atas mereka. Tuhan juga tolong para pasien, Tuhan jamah sembuhkan, nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Umat-umat-Mu dimanapun berada. Mari Tuhan, Kau sertai, Kau lindungi, sehat kuatkan. Bukan untuk kami menyombongkan diri Tuhan, tetapi untuk memberitakan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Kami akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
memberkati.